ya ada di SMP 273. Itu terkait boleh guru, boleh orang tua, baik sarana prasarana yang boleh ada di sekolah kita ini. Jadi saya mengidentifikasi masalah apa aja gitu ya Pak ya. Siap. Jadi pertanyaan yang pertama itu kan Pak, setelah saya perhatikan itu motivasi pada siswa kita itu kebanyakan menurun Pak. Kira-kira gimana ya Pak ya? Kok bisa sih motivasi anak itu menurun menurut persepsi Bapak gitu? Iya, terima kasih Bu Jun. Kalau menurut persepsi bahkan pengamatan saya, motivasi murid-murid kita menurun akhir-akhir ini memang betul. Nah, tapi setelah saya amati, mungkin ini kita tidak bisa pungkirin dari pandemi yang 2 tahun ya Bu Jun ya. Nah, jadi mereka sudah merasa nyaman belajar di rumah tanpa didampingi oleh gurunya. Lalu orang tua juga mungkin dalam tanda petik kurang peduli Bu Jun. Jadi sehingga setelah onsite atau situasi normal, ya anak-anak sudah terbiasa dengan belajar online. Mungkin itu Bu Jun yang saya amatin. Silakan Bu. Ya Pak ya, benar ya, perubahan yang sedikit membuat mereka keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Betul Bu. Oke, lalu sebenarnya dimulai dari motivasi dalam literasi. Kita kan sekolah kita sudah melakukan pembiasaan literasi ya Pak ya. Betul. Setiap hari Selasa, tapi masih menurun minat bacanya mereka gitu Pak. Padahal kita udah di perpustakaan, ada jadwal untuk masuk, tapi masih menurun aja gitu Pak. Bagaimana tuh Pak? Nah, kembali ke situasi pandemi yang 2 tahun itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, padahal kita dari pihak guru, pihak sekolah selalu memberikan semangat agar anak-anak itu sadar akan membaca karena buku adalah sumber ilmu. Namun saya sudah pernah survei ke perpustakaan yang ada di sekolah, justru anak-anak kurang berkunjung, walaupun betul kan Bu. Nah, literasi kita sudah mengadakan dengan menumbuhkan minat baca anak, namun masih kurang. Tapi kita sebagai tim guru di sini selalu memberikan semangat buat peserta didik supaya mereka lebih rajin membaca. Karena dengan banyak membaca mungkin lebih banyak dapat ilmunya Bu Jun. Mungkin itu menurut saya. Padahal kita juga udah nambahin sarana ya Pak, ada pojok baca tiap Betul. lantai. Iya, pojok baca setiap lantai. Justru yang di dekat kantin kita bikin pojok baca sekalian bentuk gazebo sambil mereka makan minum waktu istirahat. Terus mereka bisa sambil baca. Tapi kita survei anak-anak masih kurang ya. Itu dari segi baca ya Pak, baca buku, teks gitu Pak. Nah ini kebetulan ada tentang numerasi Pak, itu gitu. Kebetulan Bapak kan guru matematika ya. Betul Bu. Gimana nih Pak? Sedangkan saya sebagai guru IPA juga, kalau sudah memulai pelajaran IPA hitung-hitungan ada rumus-rumus, mereka langsung menyerah gitu Pak, langsung uring-uringan gitu ya Pak. Jadi memang salah satu yang saya angkat permasalahannya adalah rendahnya minat siswa dalam hal berhitung, rumus-rumus, pengukuran. Gimana tuh Pak? Iya, makasih Bu Jun. Memang saya sebagai pengajar matematika dengan tim MGNP memang sangat kita sayangkan. Tapi kita tidak bisa mencari kambing hitam. Mungkin di mana ini mungkin jenjang SD-nya gurunya kurang pendekatan, tapi kita tidak perlu ke situ. Namun kita tim dari matematika selalu berusaha menemukan metode supaya anak-anak mengerti. Namun kalau dari dasarnya anak-anak kurang kuat ilmunya, terbawa. Namun kami tim dari MGNP Matematika di sekolah ini tidak pernah putus asa. Bagaimana approach-nya, pendekatannya supaya anak-anak itu mengerti operasi yang ada di matematika, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan.
dengan pendekatan apapun itu kami tempuh supaya anak-anak cinta matematika. Karena ada di satu buku, udah tahun gak enak nih Bu Jun, bahwa math is queen of science. Wah. Matematika itu adalah ratu dari ilmu-ilmu sains lainnya. Seperti Bu Jun kan ngajar fisika, pasti basicnya matematika dong Bu, ya kan? Mungkin nanti mereka setelah masuk jenjang SMA, ketemu dengan kimia, fisika. Nah, basicnya itu matematika. Makanya kita selalu berusaha kepada murid kita di sini supaya mereka selalu cinta matematika. Mungkin itu yang kami ajarkan, betul. Bagus sekali tuh ya Pak, Queen of Mathematics. Ya, Queen. Semua berasa. Math is queen of science. Matematika adalah ratu dari segala ilmu sains. Gitu. Semoga anak-anak kita bisa melihat perjuangan kita juga ya Pak. Betul, untuk Bu. proses mereka juga mencintai pelajaran itu ya Pak ya. Iya, betul. Baik Pak. Nah, kalau ini masuk ke dalam kesulitan dalam hal siswa belajar Pak. Jadi salah satu yang saya ambil itu adalah gaya belajar siswa yang beragam dan heterogen, sehingga kita membuat mengelompokkan bagaimana berdiferensiasi mereka pada gaya belajar masing-masing gitu ya Pak, supaya tidak heterogen. Nah itu memang salah satu kesulitan yang kita rasakan ya Pak. Betul. Dalam hal mengajar di kelas gitu, karena mereka beragam gitu. Jadi sangat perlu sekali gitu ya Pak. Jadi gimana kalau Bapak sendiri melihat, apalagi Bapak pengajar praktikan dari sekolah lain, Bapak udah bisa melihat, membandingkan juga, ada juga yang boleh kita ambil contoh dari luar gitu Pak. Benar gak sih Pak, gaya belajar ini ada pengaruhnya di sekolah kita gitu Pak? Iya, betul Bu Jin. Nah, setelah adanya kurikulum Merdeka dan saya pengajar praktek, di bawah bimbingan saya ada 7 orang CGP. Dan mereka udah menerapkan RPP yang berdiferensiasi, yaitu ada PSE-nya, KSE-nya. Nah, waktu saya mengadakan observasi kelas, CGP yang saya bina itu mereka sudah mengadakan gaya belajar. Ada gaya belajar yang visual ya Bu, lalu apalagi Bu kinetik, audio visual. Nah, namun dari beberapa jenis sekolah yang saya CGP saya itu ada salah satu sekolah swasta yang bagus. Mereka tahu gaya belajar mereka itu karena sudah diadakan tes bakat dan minat Bu. Nah, namun di sekolah yang sebagian CGP, gurunya hanya memberikan instruksi, anak-anak yang gaya belajar kinestetik siapa tunjuk tangan, lalu dikelompokkan. Yang belajar gaya audiovisual, anak-anak tunjuk tangan, dikelompokkan. Nah, memang tantangan buat guru itu, karena kita untuk membagikan itu cara atau metode atau approach pendekatan kita aja dengan berbeda-beda gaya belajar peserta didik itu ya agak berbeda sedikit. Nah, tapi itulah kita sebagai guru zaman sekarang, apalagi kurikulum Merdeka yang diajarkan oleh filosofi KHD, kita harus melihat bakat dan minat siswa, dan kita harus upgrade diri kita sebagai guru, harus mengikuti perkembangan anak. Nah, jadi kita memang dituntut untuk gaya belajar itu harus kita tahu supaya pembelajaran itu hidup. Begitu sih Bu Jun menurut saya. Oke, benar ya Pak ya. Iya. Berarti salah satu menjadi proses pembelajaran itu bisa dilihat dari gaya belajar anak ya Pak ya. Iya. Bisa membantu dalam proses pembelajaran, membantu mereka mengembangkan apa yang ada bakat dalam diri mereka ya Pak ya. Betul. Nah, di sekolah kita ini juga kan Pak ada ABK ya Pak ya. Betul. Ada kebutuhan khusus, salah satunya itu baru mulai kelas 7 ini gitu Pak ya. Dan kebetulan kemarin dia masuk bukan melalui jalur inklusi ya Pak ya. Ternyata masuk ke dalam kelas yang normal ya, kita
spesifikkan anak-anak yang kan kita kelompokkan juga nih kelas-kelas kita ya Pak ya, masuk ke dalam kelas yang notabene ya normal lah gitu ya Pak ya. Nah itu ternyata saya dengar-dengar ada kesulitan gimana menangani siswa itu terhadap teman-teman yang normal gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Saya sendiri sih sebagai guru nggak ngajar sih Pak. Cuman saya lihat banyak guru juga ya Pak yang merasa terganggu atau bingung dalam hal menangani itu Pak. Gimana tuh Pak? Iya, saya akan mencoba memberikan sedikit pandangan Bu untuk anak yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Nah, kendala di lapangan awal yang saya hadapi, ada orang tua yang tidak fair. Kan namanya orang tua mungkin bujun, tidak mau anaknya dibilang ABK. Padahal itu orang tua dengan tidak terbuka justru membuat murid itu terpuruk. Iya dong, karena orang tua ini mengatakan bahwa anak ini normal supaya bisa masuk di sekolah negeri umum. Nah, lalu kendala yang kita hadapi di sini dengan adanya anak ABK, kita kan bukan guru yang mengambil misalnya spesialis profesional atau jurusan apa tuh psikolog. Seharusnya saran saya, kalaupun ada anak yang masuk ke sekolah normal, anak yang berkebutuhan khusus tadi seharusnya ada koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi didatangkanlah orang yang ahli untuk menangani si siswa ABK ini. Atau di awal tadi saya sudah katakan, kalau orang tuanya fair dengan dia bawa ini anak ke ahlinya, mungkin ahlinya ini akan menyarankan, Pak, anak ibu mungkin masuk ke SLB bagian ini, SLB bagian ini. Jadi ada suatu keterbukaan. Jadi anak itu justru mungkin berkembang di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, kendalanya di sini ya itu anak jadi batu sandungan. Kita sebagai guru tidak bisa apa-apa, Bu Jun. Harus kita ikuti peraturan yang ada. Begitu ya, Bu Jun, menurut saya. Kalau saya dengar penjelasan Bapak, rasanya gimana ya Pak ya? Kalau ada, kita kan sekolah negeri ya Pak, yang dibiayai oleh pemerintah. Khusus ke sekolah kita yang kita ajari, yang kita tempat kita bekerja ini, kita sih pengen banget mohon ke dinas ya Pak untuk tolong dong tiap sekolah, tapi pasti butuh tambahan biaya, apalagi kan kalau ada spesialis gitu biayanya lumayan ya Pak ya. Mungkin saya rasa sih ya Pak ya, kemarin itu saya pernah dengar dan kebetulan saya buka di SIM TKB Pak, itu ada pembelajaran khusus untuk siswa inklusi Pak. Cuma ternyata terbatas gitu Pak. Dan kebetulan memang sekolah kita juga guru BK masuk ya Pak ya. Tapi ya itu Pak, tetap kendalanya gimana ya Pak ya. Seperti yang Bapak katakan, bimbingan konseling dengan psikolog memang agak sedikit berbeda ya Pak ya. Tetapi semoga dengan pelatihan yang boleh dijalani oleh guru BK kita membantu ya Pak ya. Apalagi situasi lingkungan kita gitu, istilah kata anak kita yang normal jadi terikut kepada anak kita yang inklusi ya Pak ya. Lalu di awal saya bilang Bu, kalau orang tuanya fair untuk mengetahui situasi anaknya ini, dibawalah misalnya kan ada fasilitas rumah sakit pemerintah dengan fasilitas yang murah. Nah karena saya bersyukur sih meneruskan ke jenjang perkuliahan itu, di sana saya mempelajari jenis-jenis penyakit yang dimiliki seorang itu berbeda itu. Ada jenis penyakit misalnya ADHD, autism, lalu imbibisil, imbebere. Jadi kita tidak bisa menjustify si siswa itu ini autis, enggak. Tadi makanya kita harus ada keterbukaan orang tua dengan pihak sekolah pada saat mendaftar di awal. Lalu kalau ada keterbukaan, paling kita sarankan ke orang tua siswa yang memang ABK, tapi kita mengambil dalam hal ini ABK ya Bu, anak berkebutuhan khusus.
kita tidak mengatakan bahwa anak itu jenis kekurangannya ini, karena banyak jenisnya, cuma beda-beda tipis. Nah, alangkah baiknya kalau ada saling keterbukaan, ya justru membantu si anak tersebut. Di sini dia jadi mungkin kayak jadi batu sandungan ya, Bujun ya. Gitu. Kita juga guru melihatnya, kita mau ngajarin tetap nggak nyambung, kita perhatikan dia, kalau fokus kita perhatian lebih ke si ABK ini, program kita nggak terselesaikan, betul nggak Bu? Betul. Nah, begitu Bu. Saya lihat juga sih Pak, kita guru maupun wakil kesiswaan, guru BK, dan orang tua khususnya untuk anak kita yang inklusi kelas 7 ini excited sih Pak untuk membantu gitu. Iya. Gitu ya, seperti Bapak bilang, menggunakan fasilitas kesehatan gitu ya Pak. Mereka menggunakan bagus, berarti masih adalah terjalin komunikasi yang baik ya Pak ya. Betul. Nah, dari yang udah motivasi, literasi, nah ini masuk ke emosional gitu Pak. Gimana sih hubungan emosional antara guru dengan siswa? Kalau saya lihat, kita guru negeri ini kan banyak ya Pak ya. Kebetulan kan SMP jenjangnya itu berbeda-beda mapel gitu ya Pak ya. Betul. Ada guru yang terbatas sih ya Pak saya lihat ya. Tapi sebagian guru juga ternyata ada kurang pendekatan emosional terhadap siswanya gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Memang rendah lebih banyak Pak? Atau ada nggak sih Pak pendekatannya itu terlalu terlalu dekat banget juga? Saya lihat perhatikan ada gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Ya. Nah, di awal saya sudah bilang Bu Jun, untuk approach atau pendekatan untuk anak yang berkebutuhan khusus ini, ada sih guru yang memang perhatian sama dia. Sebenarnya semua guru perhatian Bu Jun, tapi karena tuntutan pekerjaan, jam ngajar, jadi nggak bisa full perhatian kita ke si anak yang ABK ini. Kalaupun dalam batin kita mengatakan itu kan anak murid saya juga, kenapa saya abaikan. Namun kalau kita bawa pun ini anak ke kelas, kita bopong, kita rangkul, setelah itu karena dia merasa tidak nyaman belajar di dalam seperti temannya yang memang dalam tanda petik berbeda dengan dia, ya jadi uring-uringan, begitu Bu Jun. Itu kalau yang khusus ABK ya Pak ya. Betul. Tapi kalau kita sendiri bagi siswa kita yang normal tuh gimana Pak kedekatan emosional guru sama siswa gitu Pak? Ya. Kadang saya lihat ya Pak ya, ada guru yang terlalu deket banget sih Pak ya, emosionalnya bisa sama gurunya, pegangan ini itu. Gimana sih Pak menurut Bapak sendiri gitu? Sedangkan ada yang lain, saya tanya-tanya, gimana pendekatan kamu? Bu, saya takut Bu. Kayak Bu Jun sendiri nih, Bu Jun suaranya keras gitu. Jadi saya takut suka marah lagi gitu. Itu gimana bagi siswa kita yang normal Pak? Sebenarnya sih mungkin ini pendidikan dari keluarga ya Bu Jun, terutama ya. Kalau orang tuanya mungkin mengadakan pendekatan, ngobrol dengan anak-anaknya di rumah, terus memberikan masukan bahwa guru kamu itu adalah orang tua kamu di sekolah. Jadi pendekatan emosional si peserta didik ini juga dengan gurunya akan lebih dekat. Nah, tapi mungkin research ini saya katakan kelihatan kok Bu Jun, kalau orang tuanya dekat dengan anaknya, terbawa. Jadi anak ini juga akan menganggap bahwa orang tua yang di sekolah atau guru yang di sekolah, bahkan dia bisa menganggap sebagai temannya atau sebagai kakaknya, sebagai abangnya. Jadi pendekatan emosional itu makin dekat Bu Jun. Jadi kalau anak biasa terbuka dengan orang tuanya di rumah, masalah apa yang dihadapin, anak juga akan merasa emosionalnya dekat. Wah, Bu Jun ini guru saya, guru fisika saya. Saya belum mengerti ini, aku akan mendekati Bu Jun. Bu Jun, persoalan saya di sini mohon dibantu. Nah,
sebenarnya emosional inilah memang yang sangat diharapkan di zaman sekarang di dunia pendidikan supaya tidak ada batas. Karena kurikulum Merdeka juga mengatakan kita harus mengetahui bakat dan anak itu di mana. Nilai matematikanya juga jelek nggak masalah, tapi kalau bakat dan minatnya misalnya di fisika, ya itu kita kembangkan. Ini hanya pendamping, matematika pendamping. Kalau mungkin anaknya bakat dan minatnya perform, kita akan kembangkan bakat itu. Tapi ini kan baru mulai nih Bu Jun, kita tidak bisa segampang membalikkan telapak tangan. Walaupun sebelum adanya kurikulum yang baru sekarang, emosional, kedekatan guru dengan peserta didik itu sangat diharapkan supaya ada komunikasi yang jujur, yang tulus antara peserta didik dengan gurunya, sehingga yang kita harapkan pembelajaran akan berjalan mulus gitu. Iya Pak ya. Betul. Jadi kebiasaan itu juga dan dari keluarga itu penting ya Pak ya? Betul. Kemana-mana pendidikan keluarga itu yang nomor satu. Kita bisa loh Bu melihat peserta didik kita yang akrab dengan orang tuanya, terbawa kan Bu di sekolah kan, dia akan merasa dekat dengan gurunya. Setidaknya mereka menganggap gurunya teman, kakak atau abang. Jadi dia akan curhat. Begitu Bu. Tapi kalau dari sekolah kita ini, saya ada buat begini Pak analisisnya. Siswa belum mampu mengekspresikan emosi yang sedang dirasakan. Betul ya, guru maupun siswa sama ya Pak? Sama Bu. Belum mampu mengekspresikan ya Pak ya? Apalagi kan kita mengajar di tingkat SMP ya Bu Jun, mungkin masalah akil balik atau puber. Jadi keakuannya itu lebih tinggi Bu. Jadi udah yang penting guru nggak penting saya anggaplah gitu, atau dia masih berusaha mencari-cari jati dirinya. Padahal kalau pendidikan di keluarga itu ada pendekatan orang tua mulai dari lahir sampai ke jenjang SMP, dia akan merasa nyaman. Karena kalau orang tuanya berpesan kepada anaknya, guru itu orang tua kamu di sekolah, anggap sebagai kakak atau abang. Namanya sebagai orang tua Bu, apapun keluhan, apapun yang kita hadapin, baik tersirat maupun tersurat, pasti dia akan cerita ke orang tuanya. Kalau kita sebagai pendidik, pasti dia hanya bercerita tentang, jujur aku nggak ngerti loh di misalnya bagian energi, ajarin lagi dong gitu, pasti ada pendekatannya. Begitu Bu, dan pendidikan kita ini saya yakin akan maju kalau ada pendekatan emosional itu. Menurut saya Bu. Iya. Nah, setelah dari pendekatan emosional, nah itu kan antara guru sama siswa ya Pak. Saya masuk lagi ke identifikasi masalah, ke miskomunikasi guru dengan orang tuanya Pak, atau walinya ya kan. Sering terjadi itu miskomunikasi, tapi kalau salah satu contohnya itu kalau dalam hal KJP gitu ya Pak ya, orang tua cepet tuh datang Pak, cepet datang. Apalagi kita di Jakarta kan memang dapat KJP, kartu Jakarta Pintar sebenarnya Pak. Nah, ketika KJP mereka cepet datang Pak. Tapi ketika nerima rapot, saya pernah dengar dari rekan saya yang wali kelas, ada guru yang dia tidak datang untuk mengambil rapot anaknya gitu Pak. Saya sedih gitu rasanya. Gimana sih Pak, emang bener gak sih miskomunikasi kita guru ini kurang sama orang tua, atau memang orang tuanya yang kurang paham? Iya. Memang sih itu suatu fakta ya Bu Jun yang kita lihat ya di sekolah kita. Kalau urusan KJP cepat ya Bu ya. Lalu kalau urusan apalagi masalah perilaku anaknya, kalau kita ini pasti banyak alasan orang tuanya, yang sibuk kerja lah, yang mengurus keluarga lah. Padahal kalau KJP nggak ada, bunyi itu nggak ada dimunculkan. Nah jadi itu sebenarnya hal yang kurang wajar ya Bu ya. Ya dong, kalau urusan KJP uang cepat, orang tua datang, namun untuk proses perkembangan anaknya kurang tanggap. Jadi
miskomunikasi inilah yang perlu kita bangun, Bu. Sebenarnya yang lebih penting itu pada saat orang tua kita panggil saat anaknya bermasalah. Karena itu kan untuk proses masa depannya. Namun, nah itulah pola pikir orang tua dalam tanda hal ini saya tidak menyamakan semua orang tua, Bu Jun. Ada beberapa. Nah, inilah yang terjadi miskomunikasi orang tua yang tidak memahami. Sebenarnya kalau saya diundang oleh pihak sekolah masalah perbuatan tingkah laku anak saya, sebenarnya orang tua di situ yang harus jeli. Justru mereka di situ lebih cepat datang ya untuk membantu karena itu anaknya. Kita kan hanya terbatas waktu ya Bu ya, paling 3 tahun Bu, betul ya Bu. Nah jadi itu memang terjadi miskomunikasi, tidak bisa kita pungkiri gitu. Nah di sini mungkin kita dari pihak sekolah, guru, wali kelas, mungkin BP dan pejabat-pejabatnya perlu mensosialisasikan ini supaya orang tua lebih sadar, supaya tidak terjadi miskomunikasi atau yang miskomunikasi lah, ada istilah misunderstanding, ada lah Bu, itu tidak bisa kita pungkiri Bu. Begitu Bu. Nah ini kan ada satu Pak yang saya ambil analisis eksplorasinya, yaitu yang tadi Bapak bilang KJP uang cepat. Masalah-masalah kalau anaknya ada problema di dalam kelas, dalam pelajaran, mereka tidak datang juga, nggak terima gitu ya Pak ya, ketidakpercayaan orang tua terhadap adanya bentuk sekolah gitu ya Pak ya. Saya akad gini Pak, tidak adanya komunikasi antara orang tua sama guru. Kalau siswanya berprestasi agak kurang gitu ya Pak, misalnya cuma ngucapin selamat ya gitu. Padahal kan seorang anak kalau cepat meningkatkan prestasi bisa, tapi mempertahankan kadang jadinya bisa down gitu ya Pak. Jadi memang perlu nggak sih Pak komunikasi antara orang tua sama guru karena anaknya berprestasi supaya tetap dipertahankan gitu ya Pak. Wah sangat penting dong Bu Jun, karena untuk komunikasi itu kita jangan hal-hal yang kurang baik ya Bu. Nah jadi untuk anak yang berprestasi juga bila penting pihak sekolah memberikan reward ya Bu, suatu penghargaan, tapi penghargaan yang mendidik, jangan berbentuk uang karena ini bukan mendidik. Nanti jadi terpola di pikiran anak itu, wah saya bekerja atau saya mempunyai nilai lebih pasti dapat uang. Nah itulah perlu kita komunikasikan. Untuk siswa yang berprestasi harus kita motivasi jika penting di depan teman-temannya biar dia menjadi contoh atau teladan. Nah, untuk hal ini juga perlu kita perhatikan kalau anak yang berprestasi itu harus kita beritahukan ke orang tua, ke anak, baik ke teman-temannya. Jika nanti kita mengasih reward berbentuk benda, pujian itu juga ada reward. Iya, justru pujian itu yang tidak ternilai harganya. Namun ada beberapa pihak memberikan reward untuk murid yang berprestasi berbentuk benda supaya nanti ingat, wah ini saya pas juara lomba ini saya dapat buku, dapat kenang-kenangan. Begitu Bu, perlu diumumkan atau digaungkan buat siswa yang berprestasi. Begitu Bu menurut saya. Iya Bu. Kadang materi lebih gampang Pak. Materi lebih gampang ya Bu. Iya, materi lebih gampang. Nah, setelah itu Pak, saya ada identifikasi itu pemahaman guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif. Padahal itu salah satunya supaya anak mampu mengikuti pelajaran itu dengan senang gitu, dengan seperti Bapak jadi cinta akan pelajaran itu gitu Pak. Tapi saya lihat ini memang rendah ya Pak ya di dalam sekolah kita. Jadi rendahnya pemahaman guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif, ada kemampuan gitu ya Pak selalu ya. Apalagi sekarang lebih dikenal PBL, problem based learning. Ada juga PJBL, project based learning. Itu gimana Pak? Benar nggak? Benar Bu. Rendah. Rendah. Namun kan kita sebagai tenaga pendidik atau guru memang diharapkan ya, bahkan dituntut loh Bu. Karena perkembangan zaman anak zaman sekarang itu beda.
Jadi kita mungkin kayak Bu Jun itu pernah saya lihat mengasih pembelajaran dengan